Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin 10 Juni 2024. Tertulis di dalam kitab Rut pasal 2 ayat 12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kesetiaan Rut terhadap mertuanya sekaligus menjadi sebuah kesetiaan Rut kepada Allah Israel. Dan seringkali kita pasti mendengar simbol atau tokoh kesetiaan disebut Rut adalah menjadi tiruan, menjadi teladan soal kesetiaan. Setelah suaminya meninggal, mertuanya meninggal, adik iparnya meninggal, dia tidak dipaksa untuk ikut kepada mertuanya Naomi. Bahkan Naomi memberi izin supaya dia pulang atau kembali ke rumah orang tuanya. Namun Rut dengan sadar menyatakan untuk ikut bersama-sama dengan mertuanya kemanapun mertuanya itu pergi, dan bahkan dia meminta dimanapun orang tuanya tinggal, dia akan tinggal di sana. Dan tidak hanya itu, Tuhan Allah mertuanya menjadi Tuhan Allahnya. Jadi setia atau kesetiaan itu menjadi simbol atau menjadi keunggulan dari Rut dari kisah ini. Dia menjadi seorang perempuan yang setia melakukan kebaikan. Dia setia bersama-sama dengan mertuanya. Dia setia melakukan kebaikan ketika nanti dia bertemu dengan orang-orang di sekeliling mertuanya, termasuk Boas. Rut 2 ayat 12 ini merupakan pernyataan Boas kepada Rut. Ini menjadi bukti bahwa tangis bukan akhir kehidupan. Kesusahan bukan kesudahan kehidupan. Atau tidak ada penderitaan yang tidak ada ujungnya. Dan bahkan bukti dari kasih setia Tuhan nyata bagi orang yang tetap berpengharapan dan setia padanya. Rut membuat keputusan besar dalam hidupnya. Di saat dukanya, di saat derita ia ditinggalkan suami yang dikasihinya, dan di saat ia melihat kesendirian mertuanya juga, ia tetap memilih untuk tetap setia bersama dengan mertuanya. Tidak hanya sekedar mau menemani mertuanya, tetapi ia bersedia mengikuti kemanapun mertuanya membawanya. Bahkan hingga mengikuti kepercayaan mertuanya Naomi, yakni untuk menyembah Tuhan Allah. Setelah Naomi dan Rut kembali hidup di tanah mereka, dan Rut berusaha bekerja untuk memenuhi kehidupannya dengan mertuanya, ia bekerja di ladang Boas. Boas yang sudah mengetahui kisah hidup Rut dan mertuanya Naomi menjadi sangat iba kepadanya. Boas berbuat baik kepada Rut sebagai bukti bahwa Tuhan Allah membalas perbuatan baik Rut kepada Naomi. Maka melalui nas ini, mari kita juga tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Kesulitan hidup bukanlah segala-galanya. Tuhan punya banyak cara
Tuhan punya banyak orang yang mau Ia pakai untuk menjadi berkat bagi kita. Dan Tuhan selalu paling tahu waktu yang tepat untuk menggantikan segala duka cita kita. Mari juga tidak berhenti untuk menjadi pribadi yang baik. Sekalipun kita merasa orang yang kita beri kebaikan tidak membalas kebaikan kita, tetapi tetaplah menjadi pribadi yang baik. Karena Tuhan bisa membalas kebaikan kita lewat siapa saja menjadi saluran berkat bagi kita. Setialah melakukan kebaikan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami supaya tetap berpengharapan hanya kepadamu, supaya kami setia untuk mengikut Engkau dan melakukan kebaikan yang sesuai dengan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.